Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang teks petunjuk diambil dari tema 2 subtema 3 kelas 4 SD MI. Kita akan mulai belajar ya. Semangat! Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami bentuk teks petunjuk. Dan yang kedua, siswa dapat membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah suatu teks yang berisi arahan atau bimbingan menjelaskan proses membuat atau menggunakan sesuatu. Teks petunjuk biasanya terdapat dalam suatu kemasan atau alat yang akan digunakan atau buku manual. Teks petunjuk biasanya disebut juga dengan teks instruksi. Berikut adalah ciri-ciri teks petunjuk yang harus kalian pahami. Yang pertama, ciri-ciri teks petunjuk adalah berisi arahan untuk membuat atau menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang berurutan dan runtut. Yang keempat, menggunakan bahasa yang tepat sasaran sesuai dengan customer atau orang yang dituju. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan obat. Teks petunjuk penggunaan obat biasanya ada di bagian belakang kemasannya atau di kertas di dalam kemasan. Nah, coba kalian lihat di wadah balsem ini, cara penggunaannya ada di bagian belakangnya. Kemudian ini adalah tempat obat atau kemasan obat. Yang kedua adalah teks petunjuk membuat sesuatu. Teks petunjuk membuat sesuatu biasanya ada di kemasan belakang pembuatan makanan atau buku resep. Nah, seperti ini adalah kemasan mie instan dan cara melakukan atau membuat sesuatu ada di belakangnya, seperti kemasan agar-agar ini. Jenis teks petunjuk yang ketiga adalah teks petunjuk melakukan sesuatu. Nah, teks petunjuk melakukan sesuatu sering disebut tips. Nah, contohnya seperti ini. Petunjuk melakukan penghematan listrik atau tips menghemat listrik. Nah, di sini caranya gampang ya. Untuk menghemat listrik, matikan lampu jika tidak digunakan. Gunakan listrik secara bijak dan disiplin. Gunakan alat hemat listrik atau yang ramah, juga dengan ramah lingkungan, dan juga rutin servis instalasi listrik rumah. Dan yang selanjutnya, ini adalah contoh teks petunjuk melakukan sesuatu untuk menghemat air. Ya, ini juga salah satu tips hemat air. Bisa kalian baca ya, di buku paket pun ada. Jenis teks petunjuk yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah teks petunjuk arah atau denah. Arah atau denah biasanya terdapat pada undangan menghadiri sesuatu. Contohnya adalah undangan pernikahan yang memuat denah dan petunjuk arah supaya tamu undangan bisa sampai tempat tujuan. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa lihat ya nanti kalau kalian mendapatkan undangan pernikahan atau undangan pesta, biasanya ada denah lokasi. Langkah-langkah membuat teks petunjuk. Yang pertama, menentukan jenis teks petunjuk yang akan dibuat. Yang kedua, menuliskan tahapan atau langkah-langkah petunjuk secara berurutan dan runtut. Yang ketiga, gunakanlah gambar untuk memperjelas langkah. Dan
Dan yang keempat, mengisi teks dalam teks petunjuk yang isinya dimulai dari pendahuluan, menuliskan alat dan bahan, menuliskan tahapan atau langkah-langkah kegiatan, dan diakhiri dengan penutup. Dalam pendahuluan, biasanya menyebutkan apa yang akan dilakukan dan menggunakan bahasa yang menarik. Pendahuluan biasanya menyebutkan hal yang akan dibuat atau biasa disebut judul. Misalnya, cara menghemat listrik yang bikin kaya. Nah, itu kan menarik ya bahasanya atau judulnya. Dalam menuliskan bahan harus dilakukan dengan lengkap dan jelas supaya mudah dilakukan dan dipersiapkan. Itu adalah langkah yang kedua dalam mengisi teks dalam teks petunjuk. Yang paling penting kemudian adalah menuliskan tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Dan kemudian dalam penutup biasanya berupa kalimat yang menarik. Misalnya, nah jika kalian sudah menghemat listrik, berarti kalian siap nih menjadi kaya. Nah itu kan menarik ya penutupnya. Menurut kalian, teks petunjuk apa yang ditampilkan dari contoh teks berikut ini? Coba kalian pikirkan dulu. Oke, jawabannya adalah teks petunjuk cara membuat kipas kertas. Pertanyaan kedua, berhubungan dengan teks petunjuk tersebut, sebutkan apa saja alat dan bahan yang dibuat. Jawabannya adalah kertas dan lem. Nah, sekarang lihatlah contoh teks petunjuk yang kedua. Sebenarnya ini adalah cara-cara membuat kipas kertas yang sama juga, tetapi ada perbedaannya. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kipas kertas? Coba kalian pahami dulu bacaannya. Nah, setelah itu pasti kalian bisa menjawabnya. Jawabannya adalah kertas kado, penggaris, pensil, gunting, dan double tape. Nah, ada perbedaan ya peralatan dan bahan yang digunakan. Nah, menurut kalian, adakah perbedaan dalam bahan dan alat? Jelaskan. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan. Perbedaannya adalah alat dan bahan yang digunakan lebih banyak dari yang pertama. Nah, singkat saja tentang teks petunjuk hari ini. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Jika belum, kalian bisa menanyakan kepada gurumu atau kepada orang tuamu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Dah.